Shalom! Ibadah kata akan segera dimulai. Sebelum mulai, yuk adik-adik, kita jangan lupa untuk siapkan Alkitabmu. Ngobrolnya nanti lagi ya. Siapkan hati, diri, dan pikiranmu. Dan undang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hatimu. Jadi, udah siap? Yuk kita mulai! Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Shalom. Selamat datang di Kebaktian Anak Tabernakel Kasih. Selamat datang. Yuk adik-adik semuanya, di pagi yang cerah ini kakak mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri semuanya. Yuk kita mau sama-sama mengucap syukur karena Tuhan Yesus begitu baik pada kita, pada hidup kita. Kita bisa beribadah pada pagi hari ini. Semua merasakan kebaikan Tuhan kan? Iya dong. Yuk adik-adik, kita angkat satu pujian, Allah itu baik. Tadi kita sudah memuji Tuhan, sekarang kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau fokuskan hati kita untuk datang menyembah Dia. Kita angkat satu penyembahan, Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau
Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih karunia Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Kami boleh hidup pada hari ini ya Bapa. Terima kasih karena sepanjang malam tadi kami masih bisa tidur dengan nyenyak, dan kami bisa bangun pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, nafas yang segar Tuhan. Dan terlebih lagi kami bisa memuji, menyembah Engkau Tuhan. Beracarlah bersama kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Kiranya Engkau hancurkan segala bentuk kerja kuasa kegelapan yang mencoba ingin mengganggu ibadah kami pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Tetap bangkit berdiri. Karena kita mau sama-sama bergerak lagi. Kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita mau pakai gerakan ya. Kita mau bilang kalau kasih Yesus itu manis dan indah. Yuk. Ikutin gerakan kita ya. Sekali
sekali lagi. Gerakannya gampang kan? Cuman kasih Yesus manis dan indah. Nanti refnya amat tinggi, ya kan? Kasih lompat amat dalam sampai bawah. Amat lebarnya kita keliling. Yuk, kita ulangi lagi ya, sekali lagi dari awal. Kasih Yesus manis dan indah. 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 Oh, oh, oh. Kasih Yesus sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, oh. Amat indah, amat tinggi, takkan teratasi, amat dalam, takkan terselam, amat lebar, dan terkeliling. Oh, oh, oh. Sungguh sekali lagi, kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, oh. Amat tinggi, amat tinggi, takkan teratasi, amat dalam, takkan terselam, amat lebar, takkan terkeliling. Oh, oh, oh. Amat tinggi, amat tinggi, kan teratasi, amat dalam, kan terselam, amat lebar, takkan terkeliling. Oh, oh, oh. Sungguh indah. Oh, oh, oh. Sungguh indah. Oh, oh, oh. Sungguh indah. Silakan duduk. Oke, sebelum kita menerangkan firman Tuhan, kamu ngasih tahu adik-adik untuk setiap adik-adik yang mau memberikan persembahan, boleh mentransferkannya melalui rekening yang sekarang tertera di layar adik-adik atau nanti ada di akhir ibadah. Dan jangan lupa adik-adik untuk ikut santai bersama kata setiap hari Rabu jam 7 malam. Jangan lupa juga nih adik-adik, share linknya yang santai bersama kata setiap hari Rabu jam 7 sama ibadah kata ini nih yang ada di YouTube channel. Share linknya ke teman-teman, ke saudara-saudara, ke semuanya supaya bisa ikut ibadah bersama-sama sama kita. Jangan lupa juga adik-adik, minggu depan akan ada ibadah onsite di GPKDI Tabernakel Kasih, Jalan Cimanuk nomor 15 via Hotel Bandung. Yuk adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau angkat satu penyembahan Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan udah selalu ada untuk kami Tuhan. Tuhan sudah menyertai kebaktian kami dari awal hingga pertengahan. Sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang menyertai kami sepanjang kami mendengarkan firman Tuhan. Berkati juga kakak-kakak kami yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang pakai kakak-kakak kami Tuhan, sehingga apa yang disampaikan kakak-kakak kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk adik-adik. Halo teman-teman, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ketemu lagi ibadah online kebaktian anak Tabernakel Kasih. Gimana kabarnya semua teman-teman? Wah, semuanya sehat, puji Tuhan. Hari ini sudah siap kan untuk mendengarkan firman Tuhan? Wah, Momo senang sekali. Udah lama gak ketemu teman-teman. Teman-teman semangat selalu untuk dengerin firman Tuhan. Nah, pagi hari ini Momo akan perkenalkan seorang tokoh yang menjadi raja di Alkitab. Ada yang tahu? Ah, iya betul. Kamu betul. Namanya adalah Saul. Kita lihat yuk bagaimana Saul bisa menjadi raja atas umat Israel. Yuk kita lihat sama-sama videonya. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Lalu ia kembali ke Rama, sebab di sanalah rumahnya. Ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki Yoel dan Abia menjadi hakim atas orang Israel. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami." Harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah permintaan mereka, dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh, dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu. Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru masak dan juru makanan. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10, dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Dan ia berkata kepada orang Israel itu, Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir, dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir, dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu.
Maka sebab itu, berdirilah kamu di hadapan Tuhan, menurut sukumu dan menurut kaummu. Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka. Maka didapati suku Benyamin. Tampil ke muka menurut kaum keluarganya. Maka didapati kaum keluarga Matri. Seorang demi seorang. Maka didapati Saul bin Kis. Seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Tetapi jawab Saul, "Bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Bukankah kaumku yang paling hina?" Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, Kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian. Hidup raja! Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, sambil berkata, Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan. Dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya ke Gibea. Nah, gitu kisahnya teman-teman. Jadi, Saul itu berasal dari suku Benyamin. Dia anak dari bapak Kis. Saul ini elok rupanya. Jadi, waktu itu bangsa Israel dipimpin oleh seorang hakim yang bernama Samuel. Kalian masih ingat kan kalau bangsa Israel itu dipimpin oleh seorang hakim? Otniel, Deborah, Simson, itu adalah hakim-hakim yang memimpin bangsa Israel. Nah, kali ini hakimnya adalah Samuel. Ingat ya, Samuel yang anaknya Ibu Hana dan Bapak Elkana. Samuel ini tinggal di Bait Allah sejak kecil. Nah, sekarang Samuel sudah tua dan bangsa Israel merasa ingin sama dengan bangsa lain yang dipimpin oleh seorang raja, bukan seorang hakim. Maka bangsa Israel protes kepada Samuel. Mereka juga ingin punya raja, mereka ingin dipimpin oleh raja sama seperti bangsa-bangsa lain. Walaupun sudah dinasihati oleh Samuel, tetapi bangsa Israel tetap ingin memiliki seorang raja. Akhirnya Samuel berdoa kepada Allah dan Allah mengabulkan permintaan bangsa Israel untuk memiliki seorang raja. Allah memilih Saul untuk menjadi raja atas Israel. Saul ini berasal dari suku Benyamin, suku yang paling kecil, dan berasal dari kaum keluarga Matri, kaum yang paling kecil juga. Nah, ketika dipilih, Saul merasa tidak percaya diri. Tetapi Saul dipilih oleh Allah bukan karena dia hebat, bukan karena dia ganteng, bukan dia punya kelebihan apa-apa. Tetapi Saul dipilih oleh Allah karena kasih karunia Allah. Nah, teman-teman, kita meskipun ini kita masih kecil-kecil ya, kita dipilih oleh Allah menjadi anak-anaknya bukan karena kita hebat, bukan juga karena kita rajin, bukan juga karena kita kaya,
bukan juga karena kita punya sesuatu yang layak, yang bisa, yang menjadikan kita anak Allah. Kita dipilih menjadi anak Allah dan diselamatkan oleh Allah dari maut bukan karena kita baik, bukan karena kita rajin, bukan karena kita kaya, tetapi karena apa coba? Karena kasih karunia Allah dan karena iman kita kepada Allah. Jadi karena kasih karunia ini, kita rajin beribadah, rajin melayani, rajin berdoa. Jadi kita melakukan semuanya ini karena kita mengucap syukur, karena kasih karunia Allah yang Allah berikan kepada kita semua. Nah, Momo pagi ini mau bagikan satu ayat yang menjadi ayat hafalan kita. Kita buka di Efesus 2 ayat 8a. Efesus 2 ayat 8a. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Sekali lagi ya, baca sama-sama ya. Semua udah bisa baca kan? Yang belum bisa baca ikutin ya, pelan-pelan ya. 1, 2, 3. Efesus 2 ayat 8a. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Pinter semuanya. Firman Tuhan hari ini selesai. Hari ini kita tahu kisah tentang Saul yang diangkat menjadi raja. Dan hari ini kita belajar bahwa karena kasih karunia kita dipilih oleh Allah. Meskipun kita masih kecil, tetapi kita juga dipilih oleh Allah untuk diselamatkan oleh Allah. Karena kasih karunia dan karena iman kita diselamatkan. Maka dari itu kita harus rajin beribadah, rajin berdoa, semangat bernyanyi, membaca Alkitab. Semuanya itu sebagai ucapan syukur kita kepada Allah. Ya teman-teman, sekarang kita mau berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami belajar hari ini tentang kasih karunia Allah yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa selamat. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih karunia yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan yang selalu luar biasa buat kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat firman Tuhan pada pagi hari ini dan buat ibadah yang kami ikuti pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.